Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairil khalqil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib mushola Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TSAD Bumi Cibarusa Asri Bekal rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 2 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita oleh Allah selalu diberi sehat walafiat, zahir maupun batin dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Yang sedang sakit, semoga Allah tetap disembuhkan dari sakitnya dan dijadikan orang yang istiqomah beribadah kepada Allah. Bitil kamiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
sekitar kurang lebih 2 bulan, kurang 1 hari lagi akan tiba. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rajab ini disebut Syahrullah dan bulan Sya'ban disebut Syahrul Rasulillah dan bulan Ramadan disebut Syahrul Ummati Rasulillah. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Inna Rajaba Syahrullah wa Sya'bana Syahri wa Ramadana Syahrul Ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah dan bulan Sya'ban adalah bulanku dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Rajab litathhiril badan minadz junub, sebagai sarana bagi hamba-hamba Allah untuk membersihkan badannya, berikut seluruh anggota badannya dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota badannya, baik dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, kedua telinganya, hidungnya, lisannya, perutnya, kedua tangannya, kedua kakinya, dan seterusnya. Maka seyogyanya lah dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan anggota badan kita, hendaknya lah kita bersihkan di bulan Rajab dengan cara memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang disukai oleh Allah. Memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah, memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak sedekah. Karena setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah di bulan Rajab, bulannya Allah, pahalanya Allah lipat gandakan jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala dari satu kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Kalau umpama di bulan-bulan sebelumnya kita melakukan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan dari Allah. Akan tetapi apabila kebaikan itu kita lakukan di bulan Rajab, maka bisa Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat ganda. Maka seyogyanya kita berlomba di bulan Rajab ini untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, ibadah-ibadah. Bukan hanya ibadah-ibadah yang punya wajib yang kita lakukan, akan tetapi juga ibadah-ibadah sunnah. Wa anna sya'bana litathhiril qalbi minal uyub, dan bahwasanya Allah menciptakan bulan Sya'ban sebagai bulannya Rasulullah adalah untuk mensucikan hati kita dari berbagai macam aib, dari berbagai macam afatul qalbi, dari berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, hendaknya dibersihkan, disterilkan, disucikan di bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar seluruh anggota badan kita bersih dari perbuatan dosa dan hati kita pun bersih dari penyakit-penyakit hati. Wa anna Ramadana litathhirir ruh. Lalu datang bulan Ramadan, setelah berakhirnya bulan Sya'ban, bulan Ramadan Allah ciptakan sebagai sarana bagi hamba Allah untuk mensucikan ruhnya, jiwanya. Ketika seorang hamba Allah seluruh anggota badannya sudah dibersihkan dari perbuatan-perbuatan dosa dengan melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang dapat menghapus dosanya, dan ketika seorang hamba Allah hatinya sudah bersih dari sifat-sifat tercela yang ada dalam hatinya, demikian pula ruhnya, jiwanya sudah bersih,
maka ia akan kembali fitrah, kembali bersih, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullun nasi yaqul yaumil qiyamah illa al-anbiya wa ahlihim wa saqim rajah wa sahbana wa ramadan fa innahum shibaqul la jum'ah lahum wal aqras." Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, seluruh manusia nanti di hari kiamat pasti akan kelaparan, dan laparnya di hari kiamat bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi ribuan tahun lamanya. Kenapa seluruh manusia di hari kiamat akan lapar? Karena selama ribuan tahun lamanya mereka di sana tidak akan pernah menemukan makanan, tidak akan pernah menemukan minuman. Kenapa di hari kiamat manusia ketika oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar tidak akan pernah menemukan makanan? Karena di sana tidak ada yang jual makanan, tidak ada warteg, tidak ada nasi padang, tidak ada restoran, tidak ada satupun yang jual makanan, dan tidak ada satupun yang jual minuman, sehingga mereka akan lapar, haus, dahaga sangat amat luar biasa, dan itu berlangsung ribuan tahun lamanya menunggu keputusan dari Allah. Apakah nantinya kita akan diponis oleh Allah menjadi ahlul jannah atau menjadi ahlul nar? Di sana kita lama karena harus mengalami beberapa proses menuju alam akhirat, proses penghisaban amal, proses timbangan amal, proses melintas di atas sirat. Tentu di sana kita nggak mau lapar, nggak mau haus. Ada beberapa golongan di hari kiamat nanti mereka justru merasa nyaman, merasa sejuk, merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia, karena mereka oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, di mana pada hari kiamat sama sekali tidak ada naungan apapun kecuali naungan Allah. Siapa mereka yang akan ditempatkan di situ? Tidak lain tidak bukan mereka adalah para nabi, para rasul bersama keluarganya masing-masing, para siddiqin, para syuhada, para shahid. Apakah kita akan ada di situ? Tergantung amal kita. Ada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah pada hari itu akan dimasukkan, digolongkan ke dalam rombongan mereka. Di antaranya adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika bulan Rajab datang, dia berpuasa di bulan Rajab. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih bisa hidup di bulan Rajab, usahakan jangan sampai kita enggak berpuasa di bulan Rajab. Walaupun berpuasa di bulan Rajab hukumnya sunnah, tapi itu padilahnya, keuntungannya luar biasa. Dapat menyelamatkan kita dari azab kubur, dapat menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Jadi seluruh manusia di hari kiamat akan lapar, akan haus, akan dahaga, dan itu berlangsung ribuan tahun lamanya. Kecuali para nabi dan keluarganya, wasaqima rajaba wa sa'bana wa ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Rajab, dan orang yang berpuasa di bulan Sa'ban, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menurut keterangan, barang siapa yang berpuasa di hari pertama di bulan Rajab, hari pertama di bulan Rajab tahun ini, tahun 1444 Hijriah, tadi siang hari Senin. Barang siapa yang berpuasa di hari pertama di bulan Rajab, maka puasanya itu akan menjadi kafarah, menjadi pelebur, penghapus
salasa sinina, dosanya 3 tahun. Jadi yang berpuasa di hari pertama di bulan Rajab oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya selama 3 tahun terakhir diampuni, dilebur, dihapus, bersih. Itu keuntungan, fadilah, keutamaan, keistimewaan barokah puasa di hari pertama di bulan Rajab tadi siang, dan besok memasuki hari kedua di bulan Rajab. Kalau kita mau puasa, malamnya sahur, dan sahurnya niat nawaitu sahuro ittiba'an ala sunnati Rasulullah SAW. Aku niat sahur mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan lupa baca bismillah, baca doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Jangan dirojabah. Allahumma barik lana fima rojabtana wa qina adzabannar. Kalau mau baca 4 asma Allah, ya Hafid, ya Hakim, ya Wakil. Ya Allah, tutup dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian ditiup nasinya, sayur yang baru dimakan. Apa padilahnya? Tidak perlu tahu. Rahasia perusahaan. Tapi yang jelas saya mengamalkan itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat sahur, dan boleh niatnya malam hari. Kalau niatnya malam ini untuk puasa besok hari kedua, maka menggunakan kalimat godin. Godin artinya hari esok. Nawaitu soma godin min sahri rojabah sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa di hari esok di bulan Rajab karena Allah Ta'ala. Tapi kalau puasa sunnah niatnya boleh mendadak. Tapi niatnya diingatkan malam harinya untuk puasa esok hari, itu jauh lebih baik daripada niatnya mendadak. Kalau niatnya mendadak seakan-akan gimana nanti aja deh. Kalau nggak ada makanan saya puasa, kalau ada makanan saya nggak puasa. Akan gitu. Tapi kalau niatnya malam ini benar-benar niat mau puasa besok. Walaupun boleh niatnya mendadak puasa sunnah, kecuali puasa wajib nggak boleh mendadak niatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasani, dan berpuasa di hari yang kedua, kafaratu sanataini. Itu menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa 2 tahun. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Rajab di hari yang kedua, besok hari Selasa, dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan sebanyak apapun selama 2 tahun terakhir dilebur, harus oleh Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai kita mati membawa dosa. Sekecil apapun dosa yang kita bawa ke alam akhirat, itu akan menjadi siksa buat kita kalau belum diampuni oleh Allah. Nah, momen-momen seperti ini manfaatkan, jangan disia-siakan, jangan dilewatkan begitu saja. Raih kesempatan baik yang ada, jangan dilewatkan. Kenapa dari kesempatan baik yang ada dilewatkan, disia-siakan, tentu akan menjadi penyesalan buat kita nanti di alam kubur, di alam akhirat, di hari kiamat. Al-Qursoh ijalah tanpa hijrah, sorok musuh. Kesempatan baik yang ada apabila tidak kau raih, itu akan menjadi penyesalan buatmu di masa akan mendatang. Nah, momen-momen seperti ini dimanfaatkanlah. Karena untuk hidup di bulan Rajab tahun depan belum ada jaminan kita. Manfaatkan mumpung kita masih dikasih hidup di bulan Rajab tahun ini. Seluruh fadilah-fadilah, keutamaan yang disediakan oleh bulan Rajab, kita ambil, kita raih, jangan disia-siakan. Karena belum tentu umur kita akan sampai di bulan Rajab tahun yang akan datang. Belum ada jaminan. Biasanya menjelang Ramadan, menjelang Lebaran sebanyak yang mati biasanya. Ayo siapa yang mau datang? Boleh jadi saya mati duluan saya, atau boleh jadi bapak-bapak duluan, nggak tahu lah, itu urusan Allah lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal itu berpuasa di hari yang ketiga di bulan Rajab itu kafaratus sanatin. Akan menjadi kafarah, akan menjadi pelebur dosa 1 tahun. Dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan selama setahun terakhir dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah, bersih dengan barokah kita berpuasa di hari ketiga.
berturut-turut di bulan Rajab, dari mulai tanggal 1 Rajab, 2 Rajab, 3 Rajab, dari mulai hari tadi Senin, besok Selasa, dan lusa Rebo. Itu artinya dosa kita diampuni 6 tahun. Kan lumayan, 6 tahun itu lama. 1 tahun itu 360 hari. Dikali 6 tahun lama. Kita berbuat dosanya sehari 24 jam nggak terhitung. Banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan tanpa sepengetahuan kita. Bahkan kita nggak merasa itu berbuat dosa, padahal itu dosa kata agama. Contoh, memandang wanita lain yang bukan istri kita dengan salah itu dosa. Memandang orang wanita lain itu dosa. Subuh kesiangan itu dosa. Cuma kita yang aja dosa. Begitu. Banyak dosa. Dosa berbuat zalim, tidak memenuhi hak keluarga. Banyaklah dosa tersebut. Capek gitu kan. Kalau waktu. Cuma sayangnya kita nggak pernah merasa berdosa, merasa biasa-biasa aja. Padahal sebenarnya banyak dosa-dosa itu. Nah, ayo manfaatkan momen seperti ini, kapan lagi? Bagi yang tadi belum puasa, besok puasa, maksain. Kalau nggak maksain, nggak bisa. Kenapa? Karena puasa itu tidak sesuai, tidak relevan, tidak muafakoh, tidak akur dengan keinginan hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu hayatnya mengalbokai, tak akur dengan nafsu puasa mah. Maka dilawan itu hawa nafsu. Kalau kita mampu melawan nafsu, berarti kita kuat dan kuat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahiyat dengan puasa disebut ke maghrib mau modal dia. Modal yang aja lah cuma pakai besar berpuasa. Oh, langsung enggak modal apa-apa. Ikhlas kenal. Ulah kena tetangga. Kemudian puasa di hari-hari berikutnya di bulan Ramadan dari mulai tanggal 4, 5, 6 sampai akhir Ramadan, katakanlah sampai tanggal 30, maaf bukan Ramadan, sampai tanggal 30 Rajab. Nah itu menjadi kafaratus sahrin, menjadi kafarat dosa satu bulan. Berarti sisanya dari 30 hari diambil 3 hari, berarti 27 hari. Nah untuk setiap 1 harinya itu diampuni dosa kita 1 bulan. Berarti 27 bulan. 27 bulan itu sama dengan 2 tahun 3 bulan. Nah kita tanggal 1-nya, tanggal 2-nya, tanggal 3-nya puasa. Itu dosa kita diampuni 6 tahun. Berarti 6 tahun ditambah 2 tahun 3 bulan. Berarti artinya kalau umpama kita mampu puasa Rajab 1 bulan, dosa kita diampuni oleh Allah 8 tahun 3 bulan. Rasulullah manakala beliau masuk bulan Rajab, beliau berpuasa di bulan Rajab 1 bulan. Kemudian manakala beliau masuk bulan Sya'ban, beliau puasa bulan Sya'ban 1 bulan dan nyambung ke Ramadan 1 bulan. Itu Rasulullah. Kita nggak bakalan kuat seperti itu. Ya minimal kalau kita nggak mampu puasa Rajab 1 bulan, ya setengah bulan 15 hari. Itu juga kalau mampu. Kalau nggak mampu 10 hari lah. Masih nggak mampu 5 hari. Masih nggak mampu 3 hari. Masih nggak mampu 2 hari. Masih nggak mampu 1 hari, jangan sampai enggak. Biar nanti di alam kubur di hari kiamat nggak nyesel. Kita dikasih hidup oleh Allah di bulan Rajab tapi nggak puasa sehari pun nanti nyesel. 1 hari. Aduh saya mah sehari itu kan nggak mampu. Ya terserah lu deh. Cemen lo. Modal sekali aja nggak puasa sampai kemampuan. Tong jadi jelema, jadi bentong sia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ibadah kalau nggak maksain nggak bisa, harus maksain. Kita harus kuat melawan godaan syaitan, hawa nafsu. Hawa nafsu yang berada dalam diri kita itu selalu mendorong kita untuk melawan, berbuat durhaka kepada Allah, untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain kegiatan puasa di bulan Rajab, apalagi kalau kita bisa puasa 10 hari Rajab, ya maka apapun yang kita mohonkan kepada Allah akan diperkenankan. Nah, kita mah puasanya kagak dapat sehari pun, permintaannya kepada Allah banyak. Minta ini, minta itu, minta pengen sehat, minta pengen berkah, minta pengen selamat. Puasanya kagak. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab dapat 10 hari, lam yas'alillah,
tiadalah yang meminta kepada Allah sesuatu illa a'tahu hanya Allah akan memberinya. Tapi puasanya 10 hari, kita puasa sehari, permintaannya 1000 macam. Banyak mintanya, kerjanya dikit tapi gaji pengen gede. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kegiatan saum di bulan Rajab, ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Barang siapa yang menghidupkan mengamalkan sunnah Rasul, maka ia akan, menurut keterangan dalam satu hadis, man tabassaka bi sunnati inda fasadi ummati, barang siapa yang berpegang teguh dan mengamalkan sunnahku di kala umatku dilanda kerusakan, maka orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga apabila kita mampu berpegang teguh dan secara konsisten komitmen kontinu kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Nah, berpuasa di bulan Rajab ini termasuk salah satu di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan sunnah beliau. Kalau kita benar-benar mengaku umat beliau, karena salah satu di antara manifestasi bukti kecintaan kita kepada beliau adalah menghidupkan sunnah beliau. Bohong orang aku cinta sama Rasul, tapi nggak mau mengamalkan sunnah Rasul. Bohong itu. Bohong, omong kosong, omong doang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, jangan lupa dari mulai tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab kita baca tasbih dan istighfar sebanyak 100 kali tiap hari. Tasbih dan istighfar yang kita baca dari mulai tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab yaitu subhanallahil hayyil qayyum astagfirullahal azim innahu kana ghaffara. Subhanallahil hayyil qayyum astagfirullahal azim innahu kana ghaffara. Subhanallahil hayyil qayyum astagfirullahal azim innahu kana ghaffara. Itu dibaca tiap hari 100 kali dari mulai tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab. Itu fase pertama. Fase kedua, tanggal 11 Rajab sampai tanggal 20 Rajab. Kita baca subhanallahil ahadis samad astagfirullahaladzim innahu kana tawwabar rahim. Dimulainya tadi hadisnya tadi udah mulai. Subhanallahil ahadis samad astagfirullahaladzim innahu kana tawwabar rahim. Subhanallahil ahadis samad astagfirullahal azim innahu kana tawwabar rahim. Itu dibaca setiap hari 100 kali. Fase kedua dari tanggal 11 Rajab sampai tanggal 20 Rajab. Fase terakhir, fase ketiga, tanggal 21 Rajab sampai bulan Rajab berakhir kita baca subhanallahir rauf astagfirullahal azim innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Subhanallahir rauf astagfirullahal azim innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Subhanallahir rauf astagfirullahal azim innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Tiap hari dibaca 100. Kalau ini diamalkan, tasbih dan istighfarnya di bulan Rajab diamalkan tiap hari 100 kali, itu artinya kita dalam tempo 1 bulan di bulan Rajab telah memahasucikan Allah 3.000 kali dan telah memohon ampun kepada Allah 3.000 kali. Insya Allah diampuni dosa kita. Kita telah bertasbih kepada Allah 3.000 kali. Kita telah beristighfar mohon ampun kepada Allah 3.000 kali dalam tempo 1 bulan di bulan Rajab. Apabila yang tadi diamalkan tiap hari, kita baca 100 kali dibagi 3 fase. Fase pertama 1-10, fase kedua 11-20, fase ketiga 21-30. Yang ketiga, jangan lupa setiap selesai sholat 5 waktu dan ataupun pada kesempatan lainnya ketika kita berdoa, perbanyaklah di bulan Rajab ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Itu dibaca, diperbanyak di bulan Rajab. Mumpung bulan Rajab ini ada.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan. Sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan. Ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, kabulkanlah doa-doa kami. Para jamaah, itu yang ketiga, perbanyak doa tersebut selama kita hidup di bulan Rajab. Mumpung Allah ngasih kesempatan hidup di bulan Rajab tahun ini. Kapan lagi doa ini ada kalau bukan di bulan Rajab sekarang ini? Karena apabila bulan Rajab berakhir, tentu sudah ganti bulannya, bulan Sya'ban. Terus waktu berlalu begitu cepat, sedangkan pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, harus meninggalkan sesuatu yang baik, yang diikuti oleh orang-orang di belakang kita yang masih hidup. Orang-orang di belakang kita yang masih hidup mengikuti kebaikan kita. Selama mereka melakukan kebaikan yang kita pernah contohkan, pahala terus ngalir dalam tubuh kita. Itu dan disebut apa namanya? Income, apa? Pasif income pahala akhirat. Pasif income pahala akhirat. Atau kalau PNS itu pensiunan pahala akhirat. Ibarat PNS sudah nggak dinas tapi tiap bulan dapat gaji. Nah, kita juga punya pensiunan pahala akhirat. Kita yang udah mati, udah nggak sholat, udah nggak beribadah, tapi pahala terus ngalir. Ya maka lakukan kebaikan-kebaikan. Apabila kita melakukan kebaikan, kemudian kita mati, kebaikan yang kita pernah lakukan diikuti, dicontoh oleh orang-orang di belakang kita, oleh 1000 orang, maka kita dapat pahala dari 1000 orang tersebut. Luar biasa. Gitu. Karena manusia mati akan menjadi cerita bagi orang-orang yang ditinggalkan. Maka kata Nabi, "Pakun harisan hasanah liman wa'ad." Jadilah kamu cerita yang baik-baik untuk orang yang kamu tinggalkan. Baik atau tidak ceritanya tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, manakala kita mati, maka kebaikan yang akan diceritakan oleh orang-orang yang masih hidup untuk kita. Tapi kalau kita selama hidup melakukan keburukan-keburukan, perbuatan dosa, maka keburukan yang akan menjadi bahan cerita. Jadilah cerita yang baik-baik. Para jamaah itu yang ketiga. Yang keempat, selama di bulan Rajab kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Udah cukup segitu aja. Mau dilanjut silakan, seperti yang kita baca setiap selesai sholat 5 waktu, monggo. Tapi minimal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu baca selama kita hidup di bulan Rajab, tiap hari 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca sambil pegang tasbih, sambil terlentang. Boleh terlentang, sambil terlentang. Yang nggak boleh sambil ngelentang, nggak boleh. Karena kalau ngelentang nanti tenggorokannya keceklak. Ya tang ditelan. Nggak bisa tuh, sambil ngelentang, sambil zikir nggak bisa. Yang ada sakit. Sambil terlentang boleh, berbaring boleh, sambil duduk boleh, sambil ngopi boleh. Pegang tasbihnya sambil ngopi. La ilaha illallah. Manfaatkan setiap detik kita waktu untuk berzikir kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ya selain berzikir itu, yang terakhir perbanyak sedekah di bulan Rajab. Kalau kita sedekah 1.000 di bulan Rajab, oleh Allah akan dibalas 70.000. Karena akan dikalikan 70 kali lipat ganda. Sedekahnya bisa diatasnamakan orang tua kita yang telah meninggal dunia, bisa nanti pahalanya langsung oleh malaikat disampaikan kepada orang tua kita yang berada di alam kubur apabila kita sedekahnya atas nama orang tua kita yang telah meninggal dunia, atas nama bapak kita, ibu kita, atau saudara kita. Silakan. Intinya yuk, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan, terutama di bulan Rajab, bulannya Allah. Yuk kita agungkan, yuk kita muliakan bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulannya Allah, dengan cara melakukan berbagai macam amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah, yang disukai Allah, yang apabila kita lakukan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Akhirnya mari kita tutup kali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyari wa daradi, aqbal tayyati ya muhailal judi wal karami, ya muhailal judi wal karami, Rabbi fa'fana bibarakatihim wa hadinal husna bihurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa ahfadina wa rahmatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li warabatina wa li ustadina wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana, nas'aluka as-sihhah wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah was sa'adah wal amna min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah lana wa li jami' ahli baitina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati